kalau ada orang peneliti, misalkan, ini ngomong peneliti, kalau ada orang peneliti Masyumi, dia tidak serta-merta dituduh Masyumi. Saya menulis beberapa artikel tentang Masyumi, misalkan. Saya nggak serta-merta dituduh belain Masyumi. Atau menulis Hamka, saya nggak serta-merta dituduh belain Hamka. Tapi ketika saya menulis tentang peristiwa 65, ya, mencoba untuk melihat pandangan lain, saya langsung dituduh. Gitu. Dan tuduhan ini tentu saja menakutkan, karena bisa berdampak pada banyak hal seperti yang sudah terjadi gitu. Jadi ya kita semua bingung sih bertiga ini gimana caranya gitu. Kerja Paksa di Jawa dan Sumatera. Ditulis oleh Razif, dikutip dari buku Tahun yang Tak Pernah Berakhir. Kerja paksa dimulai ketika penangkapan terhadap orang-orang PKI dan yang dicurigai sebagai PKI oleh tentara mulai mereda pada akhir tahun 1960-an. Para tapol biasanya diambil dari penjara pada siang hari untuk membangun proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, bendungan, dan kanal. Banyak yang dipaksa mengeruk pasir dan kerikil, bahan baku untuk membuat semen. Sampai pertengahan tahun 1970-an, puluhan ribu tapol dilibatkan dalam kerja keras, tanpa menerima upah sepeser pun. Seringkali mereka juga tidak mendapat jatah makan. Pola semacam ini berlaku di seluruh negeri, dan saya akan menggambarkannya berdasarkan pengalaman para tapol di Jawa dan Sumatera. Mari kita mulai dari Lampung Selatan dengan cerita Ngatmin, yang ditahan pada tahun 1967, karena ia dicurigai sebagai anggota PKI Malam. Setelah kira-kira 1,5 tahun di penjara di Kodim setempat, ia dialihkan ke sebuah kamp penahanan di bekas pabrik beras tua. Ia dan tapol-tapol lainnya yang ditahan di tempat itu, dipaksa mengeruk pasir di sebuah sungai dekat kamp yang disebut Sungai Buluk. Mereka paling-paling diberi jatah beras, tapi tanpa lauk pauk. Kita tidak dibayar. Ya, jadi hidupnya itu selama cari pasir itu. Umpama cari pasir itu ada orang 20, yang 2 itu bikin kalo, penyaring santan dari anyaman bambu, bikin bakul, wadah makanan dari anyaman bambu, bikin kukusan, alat menanak nasi berbentuk kerucut dari anyaman bambu itu dijual untuk membeli garam, cabe itulah. Jadi ngurangi, seandainya pekerjaan orang 10, ya dikurangi 2 itu. Ya kerjanya memang di situ, cuman lain untuk hidup kita sendiri. Ngatmin bekerja di Sungai Buluk selama kira-kira setahun. Lalu ia dipindahkan ke perkebunan karet bernama Rilau, menjadi buruh penyadap karet. Tak lama kemudian, ia dipindahkan lagi ke perkebunan lain bernama Berken. Di sana, Ngatmin dan tapol-tapol lain sering tidak mendapat makanan sama sekali, sehingga mereka harus mengemis dari orang-orang desa di sekeliling perkebunan. Tidak dibayar Pak, sama sekali tidak dibayar. Kasih makan pun enggak. Ajek itu. Kalau ada, ya dikasih, kalau nggak ada, ya sudah. Sudah pernah Pak, orang 1 bulan atau 3 bulan itu tidak ada rangsum dari pemerintah. Itu orang-orang suruh bantu ke kampung-kampung itu, suruh minta makan. Siapa saja datang ke kampung dia mau. Karena apa? Kasihan. Waktu itu saya suruh enggesek kayu jati itu ke kampung, ya sampai sebulan waktu itu, dikasih makan. Ya, tiap sore musti apel pulang, ke tahanan. Selain dikasih makan, juga dikasih baju, dikasih celana gitu. Dari cerita ini tampak kontras luar biasa, antara kemurahan hati dan kebaikan penduduk desa, yang sebetulnya juga tidak memiliki banyak harta, dengan eksploitasi tenaga tapol oleh tentara dan pemerintah. Cerita serupa disampaikan oleh Rojali, bekas anggota SAR Bupri di Lampung. Selama 3 tahun setelah G30S, ia harus melaksanakan wajib lapor setiap minggu di kantor tentara. Lalu, pada tahun 1968, ia ditahan dengan tuduhan memberi perlindungan kepada seorang anggota PKI yang sedang dicari tentara. Hampir segera setelah ditahan, ia diperintahkan bekerja. Sampai pembebasannya pada tahun 1973, ia terus-menerus dipaksa bekerja. Selama 3 tahun terakhir sebelum dibebaskan, Rojali dan sekitar 90 orang tapol lainnya bekerja di sebuah perkebunan kelapa Berken. Perkebunan ini sebelumnya adalah milik rakyat,
tapi kemudian dirampas oleh Korem Lampung. Kalau waktu di Berken ya, istilahnya kan, kita bikin kebun kelapa. Jadi kalau nggak salah, banyaknya orang itu atas 90 orang. Itu tanah itu punya rakyat dulunya. Jadi pokoknya istilahnya dihapus sama orang Korem itu kan. Jadi yang punya kebun itu kan orang Korem. Kalau nggak salah sampai berapa hektar gitu ya? 1.800 hektar semuanya itu. Kerjanya yang babat, kadang-kadang nanam kelapanya itu. Kalau malam, ya menjaga tanaman kelapa itu. Soalnya banyak babi pak, dulu. Perampasan tanah rakyat oleh tentara dan penggalangan tapol untuk menjadi buruh di perkebunan tersebut, merupakan hal yang lazim terjadi di masa itu. Santo Haryadi dari Lampung, melalui pengalaman yang sama di daerah Banjar Agung. Para perwira dari polisi militer, atau POM setempat, menuduh kelompok petani pemilik tanah sebagai PKI, merampas tanah mereka, lalu menggunakan tapol untuk menggarap tanah tersebut menjadi perkebunan. Pada tahun 72, saya dikirimkan ke proyek. Proyek itu adalah, ya katakanlah perampasan tanah-tanah petani yang terlibat G30S oleh oknum ABRI. Ladang orang dirampas, orangnya dituduh terlibat, orangnya ditahan, atau setidak-tidaknya walap, alias wajib lapor tanahnya dirampas, ya, sampai sekarang juga masih. Saya disuruh ngolahnya, tidak dikasih apa-apa, makan aja juga nggak dikasih. Hasil kebunnya untuk dia, sebagian banyak yang sudah dijual ya. Tapi yang punya garapan pada waktu itu ya, nggak dikasih apa-apa. Hanya dikasih cap aja dia, cap orang PKI. Ketika Santo Haryadi diperintahkan bekerja di tanah itu, perwira CPM yang menjadi pemilik tanah, menjanjikan sebagian tanah akan menjadi milik Santo. Tapi, setelah 4 tahun bekerja, ia malah dikirim untuk memburu di perkebunan lain, yang dimiliki perwira CPM juga. Pada waktu itu saya dipindahkan ke Banjar Agung, untuk mengolah ladang di sana. Menurut perjanjian pada waktu itu, olahlah tanah ini, buatlah kebun. Kalau sudah jadi kebunnya, nanti dibagi 2 lah kemudian. Kalau kamu nyetak sawah, saya tidak minta. Ambil sama kamu untuk hidup bersama keluarga kamu. Janjinya. Tapi apa yang terjadi, di sana itu disuruh kerja. Jatahnya yang saya diterima tadinya kalau di KAM itu, di lembaga, saya menerima jatah, di sana nggak dikasih, ya suruh cari sendiri. Tapi kalau siang, mengerjakan ladang dia. Nggak taulah usahanya gimana, yang penting kamu bisa hidup, bisa makan, tapi ladang itu digarap. Itulah kira-kira, tahun 76 saya dipindahkan dari Waikali, daerah Banjar Agung, dipindahkan ke Babatan, Kalianda, karena di sana di Babatan Kalianda, itu ada salah satu lahan yang tidak bisa dirambah manusia. Bersama sejumlah tapol lain Santo membuka hutan di Babatan, Kalianda, selama 1 tahun, menghadapi penyakit dan macan, lalu dibawa kembali ke penjara pada tahun 1977. Santo tidak termasuk dalam sebagian besar tapol di Lampung yang dibebaskan pada tahun 1977. Perwira-perwira CPM masih ingin menggunakannya sebagai buruh tanpa upah di kantor mereka. Jadi masukkan lembaga penjara, tapi saya menjadi pembantu di POM itu. Kalau siang, ya suruh bersih-bersih, mengetik dan lain sebagainya. Pada tahun 1979, Santo dibawa keluar oleh salah satu perwira, untuk dipekerjakan di peternakan ayam milik perwira itu. Setelah 7 tahun bekerja tanpa upah bagi polisi militer, Santo dibebaskan pada akhir tahun 1979. Potret kerja paksa di Jawa Barat tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Lampung. Para tapol digunakan untuk membangun berbagai proyek infrastruktur pada akhir tahun 1960-an. Suratna, bekas fungsionaris pemuda rakyat di Cipanas, menceritakan kepada saya tentang pengalamannya ditahan di Kodim dan di kamp penahanan, yang terletak di sebuah gedung bernama Gedung Karet, di akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Ia dan tapol-tapol lainnya diambil di siang hari untuk kerja paksa. Ia dipekerjakan di Jawa Barat selama 3 tahun, sebelum dikirim ke Pulau Buru. Kami dikerjakan membangun jalan, membangun terminal, kadang-kadang perbaiki masjid dan sebagainya. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan umum itu, tahanan-tahanan itu yang mengerjakan.
Kemudian membangun jembatan Cisokan, Citarup, semua itu tenaganya tenaga yang dinamakan karyawan waktu itu, bukan karyawan, tahanan sebetulnya. Yang dikerjakan di jatah harus menghasilkan batu sekian kalau di proyek, kemudian pasir sekian itu dijatah setiap harinya. Karena tidak mendapat jatah makanan, mereka terpaksa bekerja melebihi kuota yang diminta, dan menjual bahan-bahan bangunan yang berlebih. Dengan uang hasil kerja ekstra dan penjualan itulah, mereka bisa membeli makanan untuk mereka sendiri. Jadi kalau umpamanya jatah setengah kubik itu pasir, kita harus 3/4, ya yang 1/4 jual untuk makan. Untuk makan sehari-hari saja mereka harus mencuri dari tuan-tuan tentara yang ternyata tidak terlalu awas juga. Selain menggarap kerja-kerja konstruksi, para tapol juga direkrut sebagai tenaga pembantu di rumah-rumah perwira militer. Simak cerita Daryono, bekas anggota Serikat Buruh Gula di Pati, Jawa Tengah. Ia ditahan pada November tahun 1965. Dari tahun 1968 sampai dibebaskan pada tahun 1973, Daryono diperlakukan sebagai budak oleh tentara. Pertama kali saya itu dikerja baktikan di Juwana. Bikin jembatan yang sekarang itu loh, ngebruk, membuat jembatan itu saya pernah kerja di situ, tapi hanya 2 minggu itu. Lalu saya pindah lagi di Swaduk tempat mengambil krokol, kerikil itu. Itu juga tidak mendapat jaminan makanan, ya tidak mendapat upah. Hasilnya dijual sama koramilnya. Jadi orang-orang ndak dapat apa-apa. Belum bebas saya, sebab tiap sore mesti dikontrol kok dari koramil Wedari. Kalau pagi ke sungai ambil krokol itu. Setelah dari Swaduk itu saya dipindah lagi ke Tayu, di Tendas. Saya ditempatkan di Tendas pada waktu itu. Itu juga kerja bakti. Pertama kali ambil pasir di Sungai Tayu, ambil pasir. Padahal saya itu nggak pernah sobo atau main di kali. Terpaksa ambil pasir itu. Setelah itu, saya ada panggilan dari Kodim. Ada panggilan supaya saya kembali ke Kodim. Terus karena ada perintah ya terpaksa, itu saya sendiri itu, terpaksa saya kembali ke Kodim. Di Kodim itu juga dikerja baktikan. Kerja bakti, tapi hanya sebentar saya. Kalau hanya resik-resik, atau bersih-bersih rumahnya ndoro-ndoro, sebutan untuk majikan jawat tentara itu. Pokoknya suruh apa ya, semaunya mereka itulah, apa kebutuhan mereka itu saya suruh mengerjakan. Seorang tapol dari Banten, Rusiana, mengenang saat tapol-tapol di sana dipanggil untuk merenovasi masjid utama di Banten, meskipun mereka dituduh ateis. Tapol bikin masjid, jalan, jembatan. Dan karena banyak juga tenaga-tenaga ahli ya, arsitek, insinyur itu banyak yang, jadi pembangunan daerah Banten itu banyak yang oleh tapol itu, termasuk masjid Banten ya. Yang jadi kebanggaan Banten itu, yang merehab itu tapol. Begitu anehnya permintaan ini bagi Rusiana, hingga dengan jahilnya ia bercanda tentang Masjid Agung di Banten. Kalau kau naik ke atas itu ada palu arit di atas. Bukan hanya tapol yang dipekerjakan paksa oleh tentara, tapi juga mantan tapol yang sudah kembali ke rumah mereka. Rahmadin, seorang petani yang bertempat tinggal di Cipanas, Jawa Barat, dipenjarakan 2 kali untuk kurang lebih 200 hari total. Tapi setelah dibebaskan di akhir tahun 1960-an, ia masih dipanggil untuk kerja paksa. Sementara tapol-tapol lain dari kecamatannya, dikirim ke penjara Kebonwaru di Bandung, ke Nusa Kambangan, atau ke Pulau Buru. Mereka yang dilepaskan lebih dini seperti Rahmadin, tetap harus melayani perbudakan oleh tentara. Setiap Senin dan Kamis, ia harus membersihkan kantor Koramil di Cianjur. Saya membersihkan apa saja, misalnya, ada gelas yang bekas mereka itu, harus Bapak cuci ya. Ada bekas rokok, puntung-puntung itu kotoran, Bapak harus nyapu. Rumput-rumput bara itu, harus Bapak nyapu ya. Nyabutin rumput itu, ya gitu aja kerjanya. Udah selesai, kamu pulang. Walaupun kita udah capek misalnya, udah capek, kepanasan dan sebagainya, nggak boleh pulang sebelum selesai beres. Apa itu? Misalnya tadi mencabutin rumput, sebelum selesai nggak boleh pulang. Di awal tahun 1970-an,
Rahmadin dan sekitar 200 orang mantan tapol di kecamatannya direkrut petugas-petugas Koramil dan pejabat Pemda setempat untuk membangun jalan dan jembatan. Yang di kampung yang dikategorikan yang dituduh PKI itu apa saja menurut kehendak pemerintah desa dan Danramil. Misalnya, mau bikin jembatan, ya undang aja itu yang disebut PKI itu, suruh bikin jembatan. Misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, baru boleh pulang. Terus-terus itu, sebelum selesai nggak boleh ditinggalin. 1 jembatan Jeprah, 2 jembatan di Kulung Luwu. Nah, kemudian bikin jalan, dari Pasir Bumi sampai Angke, kurang lebih 3 kilometer. Bikin jalan, gali, ya, digali, dibuang tanahnya. Tak ada imbalan pengganti tenaga tapol yang dikeluarkan. Mereka tidak mendapat upah, makanan, apalagi perawatan kesehatan. Pejabat pemerintah dan perwira militer tak berbeda pandangan dalam menjalankan sistem perbudakan ini. Seperti dituturkan Rahmadin, mau sakit kek, mau meninggal kek, nggak ada perhatian dari pemerintah, nggak ada. Dari desa sampai camat, sampai Danramil, itu nggak ada. Dari komandan kepolisian, nggak ada. Di Jawa Tengah, kondisi para tapol sama saja. Sugondo, bekas anggota Pemuda Rakyat, ditahan pada tahun 1965 dan dibebaskan pada tahun 1972. Selama bertahun-tahun di tahanan, ia bekerja untuk macam-macam proyek pembangunan di Klaten. Bersama teman-temannya ia menggarap proyek tanggul untuk keperluan irigasi sawah di Desa Mbayat. Nah, ada sungai buatan, pedot gitu kan, mengairi, membanjiri, sawah dan desa. Ini tanggul, ketika pertama ngelangut, tersendat-sendat. Selama mengerjakan proyek ini, para tapol disuruh tinggal di rumah penduduk, dekat sungai itu, tapi rumahnya jembar itu. Karena tentara maupun lurah desa itu tidak menyediakan jatah makan, mereka terpaksa bergantung pada penduduk desa. Itu kalau di Mbayat itu setelah mahal beras, ya ndak dijamin. Jadi di sana itu sistemnya di Melian Mbayat itu, masyarakat disuruh bikin penakan nasi itu. Siang 1 penak, sore 1 penak. Banyak jalan utama di Jawa dibangun oleh para tapol. Sambil menunggu keberangkatan menuju Nusa Kambangan dan atau ke Pulau Buru, para tapol dikerahkan untuk membangun jalan berkilo-kilometer panjangnya. Hal ini diungkapkan oleh Purwanto, bekas anggota Pemuda Rakyat di Rembang, Jawa Tengah. Saya habis lebaran kurang lebih 3 bulan, saya diambil keluar. Diambil keluar pada waktu itu, terus dipindahkan ke daerah sini, Kecamatan Seluke juga, di Pandangan. Di Pandangan dulu kita diserahkan oleh Sipur, Zeni Tempur, untuk bekerja melaksanakan pekerjaan perbaikan jalan antara Lasem sampai Sarang. Sarang sini mungkin 35 km. Itu perbaikan selama kurang lebih, ya lama mungkin, ada 2 atau 3 bulan, itu saya di Seluke. Catatan pekerjaan yang harus dilakukan Purwanto selama 2 tahun, luar biasa beragam. Tentara memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain di seluruh kabupaten, untuk melakukan berbagai macam proyek. Dan yang juga mengagumkan adalah, ia masih mengingat setiap kerja penindasan ini dengan jelas, setelah kurang lebih 30 tahun berlalu. Terus pindah di Sarang. Setelah pindah di Sarang, saya dipindahkan mengambil batu di Sumur Tawang selama 1,5 bulan. Setelah itu saya dipindahkan lagi ke Ngandang, yaitu menggali batu bara. Jadi areng setingkul, arang batu, itu batu bara. Lalu saya dipindahkan ke Gunem untuk menebang kayu. Kayu itu namanya kayu bule ketek, kayu belang-belang seperti monyet putih itu. Menebang demi kepentingan Kodim. Di sana selama makan juga cari sendiri kok. Jadi makan cari sendiri. Jadi di Ngandang itu makan diberi oleh bosnya, di Ngandang. Kalau di Enggunem itu mencari sendiri. Dengan setelah nebang kayu, kita pulang membawa kayu bakar, kita pikul, kita jual. Siapa yang mau beli itu, kita jual. Setelah itu kita diambil pulang ke Kodim lagi. Setelah di Kodim, saya di gudang kapuk selama 1 minggu, saya diambil diminta membantu di kantin, pada waktu itu kantin Kodim. Setelah di kantin Kodim, kita berjalan 1 bulan, 2 bulan, terus saya diminta oleh kasdimnya untuk membantu rumah tangga. Tapol-tapol yang kerja paksa di luar tidak berani melarikan diri,
karena sudah mendapat ancaman dari aparat militer. Jika mereka lari, maka anggota keluarga merekalah yang menggantikannya. Situasi seperti ini diceritakan oleh Ramto, bekas pemimpin pemuda rakyat Jawa Tengah. Waktu pewawancara bertanya padanya, "Kalau kerja di luar Pak, itu kan bebas. Apa ada pikiran buat kabur?" Ia menjawab, "Enggak, karena ancamannya kalau kabur, keluarganya yang harus mengganti." Sandera, keluarganya yang kena, daripada keluarganya yang kena, ya kita bertahan, gitu. Ia dipindahkan dari Yogyakarta, tempat ia ditahan pada akhir tahun 1965, ke penjara Magelang di tahun 1968. Saya ke Magelang. Di Magelang agak bebas, keluar, kerja luar, dikerjakan ngaspal jalan dan sebagainya. Boleh dikatakan, seluruh Magelang itu diaspal oleh Tapol, yang mengaspal itu Tapol. Perbaikan jalan itu, sampai selokan bersih dan sebagainya. Ya kita lebih senang, karena dikerjakan di luar, daripada ya di dalam. Bagi sebagian Tapol, dibandingkan tinggal di sel penjara yang gelap, lembab, dan penuh sesak sepanjang hari, melakukan kerja paksa di jalanan, memang masih lebih baik. Seperti sudah kita perhatikan, baik Tapol maupun mantan Tapol, dipaksa bekerja oleh tentara dari akhir tahun 1960-an sampai akhir tahun 1970-an. Namun, menurut Sudarna, bekas aktivis BTI yang tinggal di Desa Ciranjang, Jawa Barat, di beberapa daerah kerja paksa bagi para ex-Tapol, berlanjut sampai tahun 1990-an. Ia masuk penjara akhir tahun 1965 dan bebas pada tahun 1992. Jadi, ia tinggal di penjara Sukamiskin selama 27 tahun. Setelah bebas, ia masih diharuskan kerja paksa oleh lurah desanya. Setengah bulan satu kali, saya harus kerja bakti. Nggak tahu alasannya itu, setiap setengah bulan, satu kali aja kerja bakti. Itu semua, di antara yang ditahan yang pernah dituduh G30S, jadi nggak saya sendiri. Yang dari buruh, yang ditahan di sini, dari Sukamiskin, semua harus kerja bakti. Itu anehnya, jalan provinsi harus dibabat sama kita, babat rumput. Dari batas desa Ciranjang, sampai batas desa Cibiung. Itu anehnya. Saya memang mendengar dari kecamatan-kecamatan yang lain, di desa-desa yang lain sudah tidak ada. Tapi mengapa desa Cibiung, memang lurahnya nih yang punya kerjaan, ya, lurahnya yang kurang ngajar. Kerja bakti berlangsung sampai kemarin waktu kejadian itu. Waktu kejadian apa? Waktu reformasi. Para Tapol yang sudah mengalami kerja paksa bertahun-tahun di Pulau Buru pun, tak bebas dari kewajiban ini. Ketika mereka dibebaskan dan kembali ke Jawa, mereka harus melakukan kerja bakti di daerah masing-masing. Suparno, bekas anggota Pemuda Rakyat di Pati, diperintahkan kerja bakti oleh tentara di tingkat lokal, waktu ia kembali ke rumahnya pada tahun 1977. Saya bebas dari buruh itu tahun 77. Jadi tanggal 20 Desember tahun 77, itu saya bebas dari buruh. Dan saya bebas dari buruh, terus kita kena wajib lapor dan kerja paksa masih. Seminggu sekali kerja paksa. Terus wajib lapor selama 1 tahun. Kerja paksanya sana di Koramil, ya bersih-bersih halaman Koramil, terus di Kodim, ya bersih-bersih halaman Kodim. Di CPM juga begitu. Jadi diatur bergiliran menurut kebutuhan mereka. Jadi teman-teman istilahnya itu wajib lapor diendek, dihentikan sementara untuk dimintai bantuan untuk kerja. Untuk memahami betapa kejamnya meminta Suparno melakukan kerja paksa di Pati, kita harus memahami kondisi di Pulau Buru, dari mana Suparno baru dibebaskan.